Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana STIMIK Handayani Makassar, program studi sistem komputer, insya Allah akan membawakan materi kuliah programan paralel dengan tema ZSP OpenNP bersama saya Syahrul Mubarak, NPM 0640101 2013, dan rekan saya Sugiarti dengan NPM 0630101 2013. Baik, kali ini kita akan membahas dulu tentang pengantar dari apa itu yang dimaksud dengan pemrograman paralel. Komputasi paralel di sini adalah salah satu teknik dalam melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen yang dijalankan secara bersamaan. Pemrograman paralel ini biasanya juga umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan itu sangat besar, baik juga lewat mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan dari proses komputasi yang juga lebih banyak. OpenNP atau juga bisa disebut sebagai Open Multiprocessing adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi API yang mendukung multiprocessing, share memory, pemrograman yang dapat dijalankan di bahasa pemrograman C, C++, dan juga Fortran pada berbagai macam arsitektur komputer termasuk Unix dan juga berbagai macam platform Microsoft Windows. OpenNP itu sendiri terdiri dari satu set perintah compiler, perpustakaan rutinitas, dan variabel lingkungan yang mempengaruhi runtime dari OpenNP itu sendiri. Ada banyak aplikasi yang dibangun dengan model pemrograman hibrida paralel yang juga dapat dijalankan pada cluster komputer dengan menggunakan OpenNP, dan juga bisa juga dijalankan dengan menggunakan Message Passing Interface atau MPI, atau juga bisa juga lebih jelas lagi dengan menggunakan ekstensi dari OpenNP, Non-Shared Memory System. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ZSP OpenNP. Sesuai dengan tema kami, ZSP OpenNP ini adalah sebuah pemrograman bahasa C yang menunjukkan untuk menuju ke sirkuit tertentu. Pencarian yang lengkap untuk berbagai macam solusi dalam sirkuit untuk bisa menyelesaikan dalam berbagai macam masalah. Menggunakan OpenNP ini biasanya digunakan untuk pelaksanaan pemrograman paralel itu sendiri. Masalah ini mengasumsikan bahwa kita diberi sebuah sirkuit logis AND, OR, dan juga NOT dengan nilai N-nya itu adalah sama dengan 23 binary input dan juga output tunggal. Jadi di sini mempunyai nilai 23 untuk nilai N-nya. Kita akan menentukan semua input yang menghasilkan satu sebagai nilai output itu sendiri. Untuk selanjutnya, masalah umum adalah NP lengkap jadi algoritma polinomial waktu tidak dikenal untuk memecahkan kasus umum. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk mencari solusi adalah pencarian dari semua 2 berpangkat n yang kemungkinan diinput. Dalam cara yang menarik ini adalah versi yang sangat ekstrim dan diskrit masalah memaksimalkan fungsi skalar beberapa variabel. Perbedaannya adalah bahwa di sini kita tahu bahwa input dan output hanya memiliki nilai 0 dan 1 daripada terus-menerus berbagai nilai-nilai yang nyata. Untuk selanjutnya,
Jadi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya itu merupakan calon alami untuk komputasi paralel karena evaluasi individu sirkuit atau gerbang benar-benar independen. Nah, kita lihat, jadi di sini ada data untuk percobaan sebelumnya. Jadi kami jadikan sebagai perbandingan untuk percobaan yang kami lakukan. Nah, kita lihat di sini, jadi di percobaan ini dia menggunakan number of processor available itu 16. Jadi yang berubah adalah treatnya. Nah, di sini dia menggunakan treat 1, 2, 4, dan 8. Kemudian untuk nilai 2 berpangkat n itu nilainya tetap 83, 88, 608 itu hasil dari perpangkatan 2 berpangkat 16. Karena tadi number of processor available-nya itu adalah 16, jadi nilainya sama mulai dari treat 1, 2, 4, dan 8. Nah, kemudian untuk time kita lihat di sini untuk treat 1 time-nya yaitu 1,00511. Kemudian untuk treat 2 time-nya 0,526593. Untuk treat 4 time-nya 0,469421. Dan yang terakhir untuk treat 8 time yang digunakan yaitu 0,283899. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari percobaan ini bahwa semakin sedikit treatnya maka time yang digunakan akan semakin besar, sementara semakin banyak treats maka time-nya akan semakin kecil. Jadi kita lihat di sini jika dia menggunakan treats 8 maka time-nya yaitu 0,283899. Nah, itu adalah hasil dari percobaan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan program Satisfy OpenMP. Nah, di sini kami menyimpan dengan nama file satisfy.exe. Kemudian kita panggil. Nah, di sini kita lihat number of processor available yaitu 2, kemudian number of treat-nya 2. Kemudian the number of logical variable n-nya adalah 23 sesuai dengan teori yang dibahas sebelumnya. Kemudian the number of input vector to check is 8388608. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada 2 prosesor yang digunakan. Jadi ada prosesor 0, ada prosesor 1. Nah, prosesor 0 mengerjakan iterasi dari 0 sampai 4194308. Kemudian prosesor 1 mengerjakan iterasi dari 4194304 sampai iterasi 8388608. Nah, kita lihat di sini number of solution found was 15. Jadi ada 15 solusi yang bisa digunakan. Kemudian waktu yang digunakan untuk mengeksekusi secara sekuensial yaitu 4,643000 detik. Baik, di sini kami akan mencoba simulasikan percobaan kami, hasil dari percobaan kami, yakni dengan menggunakan GW command line Microsoft Windows 7. Ini kami akan melakukan percobaan yakni dengan menggunakan file dengan nama tugas 6, karena kami menggunakan nama file tugas di sini. Langsung saja tugas 6.exe kita jalankan. Di sini kita bisa lihat bahwa prosesor yang kami gunakan ini adalah 2 dan terusnya juga 2. Jadi nilai n-nya ini adalah sama dengan 6. Dan
hasil input vektornya ini adalah 64. Dari mana dapat nilai dari 64 ini? Ya, ini adalah dari 2n pangkat 2 pangkat n ya. Jadi 2 di pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 ini adalah hasilnya 64. Prosesor 0 dengan iterasi mulai dari 0 sampai dengan 32. Kemudian dari prosesor 1 dengan iterasi mulai dari 32 sampai dengan 64. Menghasilkan number of solution-nya ini tidak ditemukan, dan menghasilkan clock time-nya ini adalah 0,168000 detik ya. Ini kalau menggunakan nilai n sama dengan 6. Selanjutnya kami akan mencoba jika n-nya kita ganti lagi, misalnya dengan nilainya adalah 9. Jadi kita cukup panggil saja. Ini harus memang ada filenya di dalam, tugas 9.exe, langsung saja ya. Jadi dalam tugas 9.exe ini nilai n-nya sama seperti tadi, prosesornya 2, dan nilai number of threads-nya juga adalah 2. N-nya ini adalah 9, menghasilkan 512 atau 2 di pangkat 9 ya. Prosesor 0 iterasi mulai dari 0 sampai dengan 256, dan prosesor 1 iterasinya mulai dari 256 sampai dengan 512. Jadi sesuai dengan nilai input vektor tersebut. Number of solution juga ini tidak ditemukan dan menghasilkan waktu 0,180000 detik. Baik, seperti itulah tadi hasil kesimpulan yang dapat kami lakukan terhadap STSP OpenMP. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan yakni semakin besar nilai n yang diinput sebelumnya, juga akan menghasilkan time juga yang akan jauh lebih besar pula. Jadi tergantung juga dari nilai n tersebut. Kita lihat tadi kalau misalnya nilai n-nya tadi itu kami tambah terus, itu tadi teman-teman lihat dari nilai 9 ya, kemudian ke 13, kemudian 19, itu akan semakin menghasilkan time-nya juga akan semakin besar pula. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi percobaan yang sudah kami jelaskan tadi di awal. Jadi di percobaan tersebut dia menggunakan trik 1, 2, 4 dan 8. Nah, kalau kita membandingkan dengan time-nya, jadi semakin besar trik yang digunakan, maka semakin kecil waktu eksekusi yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan percobaan yang kami lakukan tadi, di mana yang berubah adalah nilai n-nya dari 6, 9, 13, 16, 19 dan 24. Kalau kita lihat time-nya, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil bahwa semakin besar nilai n yang kita inputkan, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi. Baik, seperti itulah tadi paparan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Mudah-mudahan kesimpulan dan materi dan berbagai macam simulasi yang telah kami lakukan tadi, insya Allah mudah-mudahan dapat teman-teman pahami, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran ataupun referensi untuk lebih lanjut lagi. Baik, sekian dari saya, Sahrul Mubarak dengan NPM 06401012013, dan rekan saya Suryati dengan NPM 06301012013. Sekian, kami tutup. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.